Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ekonometrika dengan anggota kelompok Hidayatul Rahmana, Sabita Adini, binti Hunayfatul Umaha, Nadia Maidiva Rizky Insyirah akan membahas materi tentang perhitungan regresi linier sederhana. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, metode penaksiran regresi dapat dilakukan dengan menggunakan metode momen, metode kemungkinan maksimum, dan metode kuadrat terkecil. Akan tetapi yang akan dibahas di sini adalah metode kuadrat terkecil. Asumsi dasar regresi linier. Metode kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS) dikemukakan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika bangsa Jerman. Dengan asumsi-asumsi tertentu, metode OLS mempunyai beberapa sifat statistik yang sangat menarik yang membuatnya menjadi suatu metode analisis regresi yang paling kuat dan populer. Untuk menjelaskan pendekatan secara Gauss, kita perhatikan persamaan fungsi regresi populasi, yaitu YI sama dengan A plus B XI ditambah EI, di mana YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi KI, A merupakan koefisien regresi, B merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X, EI merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain selain variabel X, XI adalah variabel bebas X pada observasi KI. Asumsi-asumsi yang diajarkan oleh Gauss adalah A. Expected value dari nilai error XI adalah 0, artinya nilai yang diharapkan bersyarat dari error I tergantung pada XI tertentu adalah 0. Asumsi ini dapat digambarkan seperti dalam gambar 5.1. Dalam gambar tersebut, tiap populasi Y yang berhubungan dengan suatu X tertentu didistribusikan di sekitar rata-rata dengan beberapa nilai Y di atas rata-rata dan beberapa di bawahnya. Jarak titik-titik di atas dan bawah nilai rata-rata tidak lain dari error I. Nilai rata-rata atau rata-rata hitung dari simpangan ini untuk setiap error I tertentu harus sama dengan 0. B. Kovarian error I C sama dengan 0 dan I tidak boleh sama dengan C, di mana I dan C merupakan dua pengamatan yang berbeda. Asumsi 2 mensyaratkan bahwa EI dan EC tidak berkorelasi. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokolerasi. Artinya, dengan XI tertentu, simpangan setiap Y yang manapun dari nilai rata-rata tidak menunjukkan adanya kolerasi baik secara positif maupun negatif. Gambar A merupakan kolerasi positif dan gambar B kolerasi negatif dan gambar C tidak ada kolerasi. Selanjutnya yaitu C, var dalam kurung set membership I, XI sama dengan E besar, set membership I min E besar dalam kurung set membership I sama dengan E besar dalam kurung set membership I kuadrat, karena asumsi 1 sama dengan sigma kuadrat. Terdapat gambar 5.3 yaitu homoskedastisitas. Asumsi 3 menyatakan bahwa varian set membership I untuk tiap XI yaitu varian bersyarat untuk set membership I angka konstan positif yang sama dengan sigma kuadrat. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homoskedastisitas. Jika varian Y meningkat dan meningkatnya X berarti variannya tidak sama, atau dikenal sebagai kondisi heteroskedastisitas atau penyebaran tidak sama. Secara sistematis dapat ditulis var dalam kurung set membership I XI sama dengan sigma I kuadrat. Perhatikan indeks di bawah, yaitu I menunjukkan bahwa varian populasi Y tidak lagi konstan atau berbeda. D. Gangguan set membership I
dan variabel bebas X tidak berkorelasi. Asumsi 4 secara otomatis dapat terpenuhi jika variabel X tak random atau tak stokastik, dan asumsi 1 berlaku. Suatu model regresi yang memenuhi keempat asumsi tersebut dikenal sebagai model regresi klasik, sederhana atau linear umum. Metode OLS memiliki sifat yang sering disebut penduga tak bias linear terbaik. Sifat ini merupakan dasar dari dalil Gauss-Markov sebagai berikut. Pendugaan berdasarkan metode OLS akan menghasilkan penduga blue bagi koefisien regresi, di dalam pengertian bahwa mereka memiliki varians minimum dari semua penduga tak bias linear lainnya. Secara ringkas, asumsi model regresi linear klasik dapat disajikan pada tabel berikut. 1. E besar dalam kurung set membership I XI sama dengan 0 dalam hubungannya dengan Y, maka E besar sama dalam kurung YI XI sama dengan YI sama dengan A plus BXI sama dengan 0. Yang kedua, kovarian dalam kurung set membership I set member J sama dengan 0, I tidak sama dengan J. Kovarian dalam kurung YI YJ sama dengan 0, I tidak sama dengan J. Yang ketiga, var dalam kurung set membership I XI sama dengan sigma kuadrat. Var dalam kurung YI XI sama dengan sigma kuadrat. Prinsip metode kuadrat terkecil. Suatu fungsi regresi populasi dalam bentuk stokastik dapat dirumuskan YI sama dengan A ditambah BXI ditambah shape membership I dengan pengamatan sejumlah N. Dengan N itu tidak dapat diamati secara langsung, tetapi harus diduga dari fungsi regresi sampel dengan jumlah sampel sebanyak N. Kegunaan dari metode kuadrat terkecil adalah untuk menempatkan garis pada data yang diamati. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan pengganggu yang disimbolkan dengan sigma EI kuadrat. Berdasarkan teori kalkulus, tepatnya pada teori turunan, sigma EI kuadrat akan meminimalkan jika kita menurunkannya sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu diturunkan terhadap A, yang kedua diturunkan terhadap B, yang kemudian disamakan dengan 0. Perhatikan prosedur berikut ini. YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI. Y topi I sama dengan A ditambah BXI. Nah, kalau dari rumus YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, A ditambah BXI itu dapat diganti menjadi Y topi I, sehingga akan menghasilkan persamaan baru yaitu YI sama dengan Y topi I ditambah EI atau EI sama dengan YI dikurangi Y topi I. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma buka kurung Y dikurangi YI, maksud saya dikurangi Y topi I tutup kurung. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma buka kurung Y dikurangi Y topi I tutup kurung kuadrat. Nah, Y topi I tadi kan diketahui adalah A ditambah BXI. Kita masukkan ke dalam persamaan lalu kita operasikan dengan operasi yang ada di depannya yaitu dikurangi, sehingga akan menghasilkan persamaan baru sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi A ditambah BXI kuadrat. Untuk meminimumkan sigma EI kuadrat pada A dengan cara turunan sigma EI kuadrat terhadap A akan menjadi sebuah persamaan 2 sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI dikalikan dengan negatif A sama dengan 0. Setelah itu kita operasikan seperti pada di PPT itu, sehingga akan menghasilkan sebuah persamaan sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI. Nah, persamaan ini kita namai menjadi 5.1. Dari persamaan 5.1 ini kita bisa
mengetahui rumus untuk mendapatkan nilai dari A, yaitu dari persamaan 5.1 ini kita bagi N, sehingga akan menjadi sigma Y per N sama dengan NA ditambah B sigma X per N. Setelah dioperasikan, akan mendapatkan rumus dari A adalah Y bar dikurangi BX bar. Untuk meminimumkan sigma EI kuadrat terhadap B, caranya adalah turunan sigma EI kuadrat terhadap B akan menjadi 2 sigma YI dikurangi A dikurangi BXI dikalikan dengan negatif X sama dengan 0. Setelah itu kita operasikan sehingga akan menghasilkan rumus sigma XI YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Nah, persamaan ini kita namai dengan 5.2. Dari persamaan 5.2 ini juga bisa digunakan untuk mengetahui rumus untuk mendapatkan nilai B. Nah, dari persamaan ini, itu kan ada A-nya, kita ganti menjadi Y dikurangi BX, sehingga akan menghasilkan persamaan sigma XI YI sama dengan Y bar dikurangi B sigma X dikali dengan sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Setelah kita operasikan akan mendapatkan rumus B, yaitu sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI per N dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurangi XI kuadrat dibagi N. Persamaan sigma XI YI sama dengan sigma XI sigma YI per N dikurangi B sigma XI kuadrat per N ditambah B sigma XI kuadrat dapat diubah menjadi sigma XI YI sama dengan sigma XI sigma YI per N dikurangi B sigma XI kuadrat per N ditambah B sigma XI kuadrat. Itu kita kalikan N sehingga akan menjadi N sigma XI YI sama dengan sigma XI sigma YI dikurangi B sigma XI kuadrat ditambah B kali N sigma XI kuadrat. Setelah itu kita operasikan sehingga akan menghasilkan sebuah rumus untuk mendapatkan nilai B, yaitu N sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Misalkan XI sama dengan XI dikurangi X bar dan YI sama dengan YI dikurangi Y bar. Maka sigma XI YI itu sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikali dengan YI dikurangi Y bar. Setelah itu kita operasikan sehingga akan menghasilkan sebuah persamaan sigma XI YI ditambah sigma XI YI dibagi dengan N. Untuk sigma XI kuadrat sama dengan XI dikurangi X bar kuadrat. Sigma XI kuadrat dikurangi 2XI X bar ditambah X bar kuadrat. Setelah itu kita operasikan sehingga akan menghasilkan sebuah persamaan sigma XI kuadrat dikurangi XI per N kuadrat. Sehingga nilai B pada persamaan regresi itu juga dapat dirumuskan sigma XI YI per XI kuadrat. XI sama dengan XI dikurangi X bar. Dengan X bar adalah 1 per N sigma XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. YI sama dengan YI dikurangi Y bar. Dengan Y bar itu adalah 1 per N sigma YI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Penduga yang diperoleh yakni nilai A dan B dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi dikenal sebagai penduga kuadrat terkecil karena diperoleh dari prinsip kuadrat terkecil. Penduga itu dinyatakan dalam besaran sampel dan merupakan penduga detik yaitu dengan sampel tertentu. Tiap penduga akan memberikan hasil hanya satu nilai tunggal parameter populasi.
Dari pendugaan itu dapat dibuat garis regresinya. Garis regresi sampel yang diperoleh mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X dan Y. Hal ini dikarenakan rata-rata Y sama dengan A ditambah B dikalikan dengan rata-rata X. Pembuktiannya sebagai berikut. YI sama dengan A plus B kali XI ditambah EI, di mana EI ini merupakan kesalahan pengganggu. Kemudian jumlahkan untuk seluruh observasi sehingga menjadi sigma YI sama dengan NA plus B kali sigma XI plus sigma EI. Nah, karena sigma EI sama dengan 0, maka sigma YI sama dengan NA plus B kali sigma XI. Nah, kemudian dibagi dengan N sehingga sigma Y sama dengan A plus B kali rata-rata X. Yang kedua yaitu nilai rata-rata Y yang diduga atau Y topi I per N sama dengan nilai rata-rata Y yang sebenarnya. Pembuktiannya yaitu Y topi I sama dengan A plus B kali XI. Kemudian kita ubah nilai A dengan Y bar min B kali X bar, sehingga Y topi I sama dengan Y bar min B kali X bar plus B kali XI. Kemudian Y topi I sama dengan Y bar min B kali XI plus X bar. Selanjutnya jumlahkan untuk semua sampel sehingga sigma Y topi sama dengan N kali Y bar plus B kali X bar buka kurung XI plus X bar. Nah, dikarenakan sigma XI plus X bar sama dengan 0, maka didapat sigma Y topi sama dengan N kali Y bar. Kemudian persamaan tersebut dibagi dengan N sehingga sigma Y topi per N sama dengan Y bar. Yang ketiga yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0. Pembuktiannya yaitu EI sama dengan YI min Y topi I. Kemudian kita ubah Y topi I dengan A min B kali XI sehingga EI sama dengan YI min A min B kali XI. Kemudian sigma EI sama dengan sigma YI min A min B kali XI. Selanjutnya yaitu sigma EI sama dengan sigma YI min Y bar min B kali X bar min B kali XI. Sigma EI sama dengan sigma buka kurung YI min Y bar dikurangi B sigma buka kurung XI min X bar. Nah, dikarenakan sigma YI min Y bar sama dengan 0 dan sigma XI min X bar sama dengan 0, maka didapat sigma EI sama dengan 0. Nah, kemudian dibagi dengan N sehingga sigma EI per N sama dengan 0. Jadi EI bar sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0. Yang keempat yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak mempunyai korelasi dengan Y yang diduga, yaitu sigma EI kali Y topi I sama dengan 0. Hal ini sesuai dengan poin 3, yakni sigma EI sama dengan 0, sehingga terbukti bahwa sigma EI kali Y topi I sama dengan 0. Yang kelima yaitu nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan X, yaitu sigma EI kali XI sama dengan 0. Hal ini sesuai dengan poin 3 yang menunjukkan bahwa sigma EI sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa sigma EI kali XI sama dengan 0. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perhitungan regresi linear sederhana. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.